RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Halo, selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali malam hari ini kami kembali menjumpai Anda bersama RRI Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara Obrolan Budaya. Bersama saya Rara Fitri yang akan memandu acara malam hari ini selama 60 menit ke depan dengan topik tradisi lisan di masyarakat Bangka Belitung dalam perkembangannya di era kekinian. Sahabat budaya, untuk malam hari ini akan kami perkenalkan juga dua narasumber yang sudah hadir dalam obrolan budaya kali ini yang akan memberikan banyak sekali informasi dan pengetahuan terkait dengan topik kita malam hari ini. Saya perkenalkan narasumber malam hari ini. Beliau adalah sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dr. Andes Ahmad Elvian. Selamat malam Datu, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabarnya luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di obrolan budaya malam hari ini Datu ya. Iya. Baik, dan juga ada budayawan Belitung dan seorang penulis novel bertema sejarah dan budaya Belitung, Bang Ian Sanjin. Selamat malam, apa kabar Bang? Selamat malam, kabar baik. Senang sekali sehat. Malam hari ini ya dua narasumber kita sudah hadir bersama kita sahabat budaya, dan kami informasikan bahwa untuk obrolan budaya malam hari ini kami juga sudah sesuai dengan SOP protokol kesehatan COVID-19. Sahabat budaya, malam hari ini dengan topik kita tradisi lisan di masyarakat Bangka Belitung dalam perkembangannya di era kekinian. Tentunya yang kita tahu sejak zaman dulu tradisi lisan ini merupakan sebuah warisan dari leluhur kita ataupun orang tua terdahulu, dan tradisi lisan ini juga merupakan unsur penting di masyarakat. Dan untuk anak-anak milenial, seperti apa pengetahuannya tentang tradisi lisan? Dan kali ini bersama dengan Dato' Ahmad Elvian akan mengulaskan sedikit tentang definisi daripada tradisi lisan yang ada di masyarakat Bangka Belitung kita. Dato', silakan. Terima kasih. Tradisi lisan itu bisa kita maknai dengan pengetahuan budaya, kemudian bisa juga kita maknai dengan ekspresi budaya, kemudian bisa juga kita maknai dengan kebiasaan-kebiasaan budaya. Nah, pengetahuan budaya, kemudian ekspresi budaya dan kebiasaan-kebiasaan budaya itu dilakukan oleh masyarakat kita Bangka Belitung, kemudian mereka wariskan ya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lisan ataupun melalui dituturkan tutur ya. Kalau di Belitung itu melalui galoran begitu ya, tutur atau galoran gitu. Nah, banyak macam ataupun bentuk tradisi lisan itu, karena tradisi lisan itu merupakan salah satu budaya asli ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi menurut Profesor Brandes ada 10 budaya asli bangsa Indonesia. Itu salah satunya adalah
tradisi lisan atau yang sering juga disebut dengan metrum. Nah, macam-macam sekali bentuknya, mulai dari misalnya cerita rakyat saja ada legenda, ada mitos, ada dongeng, kemudian yang terkait dengan kesehatan ya seperti mantra, jampi, yang terkait dengan bahasa yang indah ya, kesusastraan, itu banyak sekali macam-macam dan bentuk tradisi lisan, termasuklah adat istiadat, termasuklah sejarah, itu juga termasuk ke dalam konteks tradisi lisan, karena memang bangsa Indonesia itu sangat kental ya dengan tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Baik, jadi artinya tradisi lisan ini berada di Indonesia dan salah satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita, begitu ya. Nah, yang menjadi pembedanya tradisi lisan antara yang ada di Indonesia yang lainnya dengan Bangka Belitung itu apa, Datuk? Yang pertama, yang membedakannya itu adalah bahasa. Jadi ekspresi budaya, pengetahuan budaya dan kebiasaan budaya itu kan diwariskan ya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui tuturan, melalui galoran tadi. Itu menggunakan bahasa daerah, menggunakan istilah-istilah daerah ya, istilah-istilah setempat. Itu yang pertama yang membedakannya. Kemudian yang kedua, sikap dan pandangan masyarakat terhadap lingkungannya. Nah, itu yang membedakan, karena misalnya Bangka Belitung itu lingkungannya kita sebut dengan lingkungan teritorialnya, ada pulau, kemudian ada wilayah lautan ya. Nah, upaya masyarakat untuk menghadapi tantangan kehidupan ya di lingkungan darat dan di lingkungan di laut ya, atau dalam wilayah jasmani kebudayaannya, itu yang membedakannya dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan sosial ataupun relasi sosial antar individu masyarakat itu juga bisa membedakan sastra lisan antara satu daerah ya, satu komunitas dengan komunitas lainnya. Jadi ada 3 hal itu yang utama yang membedakan tradisi lisan di Bangka Belitung dengan tradisi lisan di wilayah lainnya. Baik, artinya tadi itu tradisi lisan dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah bahasa. Untuk daerah kita sendiri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita ketahui 2 pulau yang terpisah begitu ya, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan bahasanya pun itu sangat signifikan, jauh sekali berbeda. Nah, apa ini perbedaan antara tradisi lisan yang ada di Belitung dan juga yang ada di Bangka? Kalau di Bangka, Bangka itu kan mengenal 6 dialek ya, 6 dialek utama bahasa. Ada bahasa Melayu Bangka namanya, kemudian ada bahasa orang laut atau Ska dialekten, kemudian ada bahasa Riau Lingga ya, Melayu Riau Lingga dialekten, kemudian ada darat dialekten ya, dialek orang-orang darat, kemudian ada Maporis ya, Maporis dialekten, dan satunya ada Chinese dialekten. Nah, melalui bahasa-bahasa 6 dialek bahasa itulah ya tradisi lisan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pasti berbeda dengan di Belitung. Iya. Ya. Kalau Bang Ian gimana nih, Bang Ian? Bisa dijelaskan sedikit tradisi lisan yang ada di Belitung? Pertama, tradisi lisan yang paling kental itu dia mencakup dalam filosofi kehidupan orang Belitung itu sendiri. Di antaranya ada Begalor seperti yang disebutkan oleh Datuk Elvian tadi. Kemudian yang kedua ada Betare, yang kemudian ada istilah rempun cabe, kemudian ada istilah berhun.
ada 4, sebenarnya ada 5. Yang satunya bepaham, tapi itu adalah sebuah proses. Nah, dari tradisi tersebut itu yang paling kental adalah Begalor dengan Betare. Tradisi lisan itu mencakup hal-hal yang bersifat umum di dalamnya. Seperti contoh misalnya di dalam Begalor itu diceritakan tentang hal-hal yang berkait dengan riwayat, sejarah, dan juga keturunan. Nah, di 3 aspek ini di dalam Begalor itu tidak boleh terlepas, dan itu harus dituturkan secara turun-temurun. Nah, asal kata dari Begalor itu sendiri adalah dari kata alor. Alor itu artinya alur, sesuatu yang lurus, yang dalam, dan orang akan dapat lewat di tengahnya. Katakanlah misalnya sebuah kapal atau sebuah sebuah kendaraan atau sebuah lorong seperti itu. Nah, alur ini adalah alur yang sudah dari sekian abad lampau sampai ke masa kini mengikuti alur itulah. Nah, misalnya kalau di dalam kesejarahan dia dituturkan bagaimana misalnya riwayat seorang raja terdahulu berkait dengan riwayat raja berikutnya. Nah, itu dituturkan secara turun-temurun dengan secara lisan. Nah, itu digalorkan. Nah, kemudian juga ada hal-hal lain yang digalorkan di situ adalah tiap-tiap kejadian itu diceritakan secara berulang-ulang itu dari generasi ke generasi hingga saat ini. Nah, itu memaknai kemudian dengan semacam pencerahan kepada generasi saat ini. Nah, itu kalau di alur sejarahnya. Nah, di alur riwayatnya lain lagi. Dia memiliki riwayat-riwayat tertentu. Misalnya yang bersangkutan itu memiliki apa-apa saja yang pernah dimiliki olehnya, ya kan? Jadi istilahnya riwayat kehidupannya. Nah, seperti itu. Nah, inti dari Begalor itu sebenarnya adalah menanamkan rasa kenegerian kita, rasa kebudayaan kita, rasa memiliki lebih dalam tentang semua unsur kebudayaan dari masa lalu hingga masa kini. Nah, tradisi Begalor itu sampai sekarang masih berjalan secara secara terus-menerus seperti itu. Nah, itu tadi Begalor. Nah, kemudian lagi ada tradisi Betare. Ya, apa tuh Betare? Nah, Betare itu adalah meminta izin kepada orang yang dituakan. Dalam hal untuk apa? Nah, kita bicara dulu siapa orang yang dituakan itu. Orang yang dituakan itu bisa orang tua, ya. Kemudian bisa tokoh masyarakat, bisa tokoh adat, ya kan? Dan tentu saja bisa saja dia adalah orang yang dihormati. Orang dihormati bisa saja sahabat kita, bisa saja teman kita, dan lain-lain. Nah, Betare ini adalah meminta izin agar kita diberi kesempatan untuk melakukan hal yang kita inginkan. Nah, di Belitung itu pada umumnya Betare secara tradisi itu ada pada seorang kepala dukun yang kita sebut dengan dukun kampung di Belitung itu. Betare dalam hal ini adalah meminta restu kepada sang dukun untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Misalnya dalam hal membuka hutan,
dalam hal kita akan mengadakan hajatan, dalam hal apabila kita akan melakukan sesuatu yang kita anggap ritual, seperti itu. Nah, peran betare ini sangat signifikan pada saat ini, bahwa segala sesuatu kita harus tahu aturan, harus paham dengan segala sesuatu yang sudah ditradisikan sejak lampau. Nah, tradisi lisan yang dipergunakan oleh masyarakat Belitung adalah dengan jalan itu tadi, mendatangi seorang dukun kampung apabila ingin sesuatu yang dimintanya. Itu misalnya ingin melakukan gawai gede. Gawai gede tahu enggak? Nggak tahu. Nah, gawai gede itu adalah hajatan ingin mengadakan syukuran pernikahan. Ya. Itu disebut dengan gawai gede. Jadi kita harus bertare dulu dengan sang dukun. Nah, sang dukun akan memberikan izin itu, dan kemudian barulah acara itu bisa kita lakukan. Nah, adakah kira-kira hal-hal yang mungkin tidak diizinkan ketika pembukaan membuka lahan hutan gitu ya? Ini kalau dalam hal membuka hutan, tentu saja ada hal yang tidak diizinkan. Misalnya tidak boleh mengganggu wilayah yang sudah milik orang lain, tidak boleh mengganggu wilayah yang sudah memang kepunyaan orang lain, tidak boleh mengganggu wilayah yang pernah dikerjakan oleh orang lain, salah satunya. Baik, segala sesuatunya itu harus sesuai dengan aturan begitu yang baik di masyarakat kita, begitu ya Bang ya. Dan masih ada 2 lagi begitu ya Bang ya, selain ya betul, di dalam betare tadi itu tentu saja rangkaian-rangkaian selanjutnya juga ada. Nah, artinya misalnya ketika betare itu diizinkan, apa-apa saja yang boleh dilakukan di dalam hajatan itu atau rangkaian-rangkaian kerjaan yang boleh dilakukan. Jadi semuanya harus mengikuti aturan adat yang ada di masyarakat. Iya. Baik, sahabat budaya, obrolan seru ini tentunya masih akan kami lanjutkan. Dan untuk itu tetap setia bersama kami dalam obrolan budaya persembahan RRI Senggelet Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online, email atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi catering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain. RRI Radio Tanggap Bencana. Baiklah sahabat budaya pemirsa RRI Net dimanapun saat ini Anda berada, kami kembali lagi. Nah, seperadi kami masih akan mengulaskan untuk Ika terkait dengan topik malam hari ini, tradisi lisan masyarakat di Bangka Belitung dalam perkembangannya di era kekinian. Tadi tradisi lisan yang ada di Belitung itu sudah disampaikan oleh Bang Ian Sancin. Ada 2, Begalor dan juga Betare ya. Iya. Dan kemudian juga tadi yang ada di Bangka sudah beberapa disampaikan poin-poinnya oleh Dato' Ahmad Elfian, tapi contohnya tadi belum disampaikan Dato' ya. Seperti apa dialek-dialeknya gitu. Dan untuk sahabat budaya, kembali kita lanjutkan bersama dengan Dato' Ahmad Elfian tadi. Dato', contoh-contoh daripada tradisi lisan yang ada di wilayah Bangka. Saya beri contoh yang sederhana. Di Bangka itu ada yang disebut dengan tunjuk ajar dan pantang larang. Nah, tunjuk ajar dan pantang larang itu
terkait kepada sesuatu yang misalnya diajarkan, yang ditunjuk atau yang diajarkan oleh orang-orang tua kepada kita. Kemudian pantang larang itu sesuatu yang dipantangkan ataupun yang dilarang kita lakukan atau kita perbuat untuk menjamin ya kehidupan, ya menjamin kesejahteraan lahir dan batin kita dalam kehidupan di masyarakat. Jadi misalnya terkait dengan pantang larang ya, misalnya sesuatu yang pantang untuk diucapkan, sesuatu yang pantang untuk dibawa, kemudian sesuatu yang pantang untuk dikerjakan ataupun dilakukan. Misalnya kalau di Bangka seperti apa? Misalnya di Bangka itu misalnya pantang, misalnya dinasihatkan oleh orang tua, pantang misalnya keluar pada menjelang maghrib, itu harus berada di rumah. Iya. Nah, kemudian kalau dulu di Bangka itu ada rumah panggung ya, rumah panggung itu ada tangga misalnya kan, tangganya itu hitungannya kan tangga tunggu tinggal, tangga tunggu tinggal itu sebenarnya adalah filosofis kehidupan, kelahiran, kehidupan dan kematian. Nah, kita misalnya oleh orang tua dituturkan ya, dilarang ya misalnya duduk pada posisi tunggu ya, jangan duduk di anak tangga tunggu itu, karena dikhawatirkan kita itu menunggu kematian, menunggu ajal, menunggu jodoh seperti itu. Bahkan dari duduk sekalipun ada aturannya begitu ya. Iya, itu tutur ya, tutur terkait dengan pantang larang. Ada tunjuk ajar. Nah, semua itu diatur ya, dituturkan oleh orang tua kita kepada kita ya, dan itu kemudian menjadi semacam adat dan tradisi yang harus kita patuhi. Itu yang sederhana saja. Kalau misalnya ke sungai itu misalnya dilarang membawa pisang, dilarang membawa telur, dilarang membawa ketan misalnya kan. Iya, itu alasannya artinya, apa ya Datuk ya? Artinya pantangan dan larangan sesuatu yang dibawa ya, membawa telur, membawa pisang, membawa ketan, karena dukun kalau Datuk Ian Sancin tadi bilang dukun kampung ya, ini ada dukun alam namanya dukun sungai. Iya. Nah, dukun sungai itu biasanya dia ngerage sungai itu ya, merawat dan meruat sungai itu. Nah, ada upacaranya yang disebut dengan taber sungai. Ketika dia memanggil buaya yang ada di sungai itu, dia menggunakan peralatan itu seperti pisang, ketan, telur ya. Nah, kalau kita membawa itu ke sungai, buaya di sungai itu beranggapan bahwa kita itu sedang melakukan upacara sehingga dia muncul. Dan padahal kita bukan dukun ya. Nah, itu seperti sesuatu yang dipantangkan untuk dibawa. Ada lagi misalnya sesuatu yang pantang untuk diucapkan. Misalnya seperti apa contohnya? Misalnya kita berada di tempat-tempat ketinggian ya, misalnya di gunung ya, hutan misalkan, di hutan. Nah, kita berbicara kotor ya, berbicara yang mencarut ya kata orang Bangka ya. Iya. Nah, itu enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, jadi itu terkait dengan tutur ya, tutur lisan, pantang, larang, sesuatu yang dilarang, dipantangkan untuk dibawa, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan. Jadi itu yang sederhana ya, yang sederhana. Banyak sekali tradisi-tradisi lisan yang lain ya, terkait dengan sejarah, terkait dengan genealogis tadi ya, seperti Datuk Ian sampaikan Begalor tadi. Begalor dan Betari tadi ya. Nah, itu kan terkait dengan genealogis kita, dengan keturunan kita. Kalau di Bangka kan ada istilah besusui ya. Besusui atau besusui itu sebenarnya besusur ya, menyusuri
menyusuri pola-pola kekerabatan ya, pola-pola kekerabatan itu ini siapa, ini menyebutnya apa, menyapanya apa, itu kan dituturkan semua ya, dituturkan semua. Baik, sebegitunya begitu ya untuk perilaku masyarakat sendiri pun yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu sudah diatur sejak zaman dulu bahkan. Dan bahkan ada orang-orang tokoh begitu yang sangat penting, yang sangat dihormati untuk diikuti segala anjuran ataupun aturan-aturannya begitu ya Bang ya. Dan untuk perkembangannya saat ini bisa jadi mungkin anak-anak milenial sekarang itu sudah banyak yang tidak mengetahui dengan berbagai macam faktor penyebabnya. Kalau menurut Bang Yan Sancin sendiri seperti apa melihat kondisi ini? Kalau melihat faktor penyebabnya ya jelas teknologi kan, seperti itu. Nah tetapi dalam budaya virtual kita sekarang ini mestinya secara virtual kita harus memang mampu untuk menjabarkan kembali, memberikan kembali, menerangkan kembali, dan mencerahkan kembali tentang tradisi-tradisi masa lampau itu, ya kan? Nah, keterkaitan dengan attitude sekarang ini, kalau kita mau terus menelisik sampai sejauh itu bagaimana hubungan antara generasi masa lampau dan generasi masa sekarang, kaitannya seperti itu. Nah, adalah bahwa bagaimana kemampuan orang-orang tua yang ada hendaknya memberi contoh lebih jauh kepada mereka, ya kan? Nah, orang-orang tua di dalam hal ini adalah dalam tanda kutip, orang tua itu apakah dia lembaga, apakah dia perorangan, atau orang tua itu sendiri, atau anak muda itu sendiri. Anak muda yang betul-betul paham, dia akan menjadi orang tua bagi teman-temannya, seperti itu. Nah, cara-cara ini yang seharusnya menjadi jembatan antara generasi tua yang sudah memiliki tradisi itu dan kemudian hampir punah pada masa-masa sekarang ini, itu bisa disalurkan kembali secara virtual oleh mereka, ya kan? Nah, tinggal tergantung bagaimana cara menguasai teknologi itu. Nah, seperti itu saya kira. Iya. Kalau kedudukannya tradisi lisan yang tadi sempat kita obrolkan sebelum-sebelumnya begitu ya, dengan contoh, dengan aturan, dengan tokoh-tokoh begitu ya, sejarah dan budayanya. Kedudukannya kalau di Belitung itu seperti apa saat ini tradisi lisan? Apakah tetap terus berkembang atau bahkan hampir dilupakan? Nah, karena di Belitung itu memiliki semacam aturan adat yang sudah turun-temurun, di tiap-tiap kampung itu ada dipegang oleh dukun kampung. Nah, 100-an lebih kampung yang ada di Belitung, maka sejumlah itu juga ada dukun kampung. Nah, di bawah dukun-dukun kampung itu ada lagi dukun-dukun yang lain. Ada dukun air, ada dukun angin, ada dukun laut, ada dukun beranak dalam tanda kutip, ya, seperti itu, dan ada dukun obat seperti itu. Nah, mereka adalah betul-betul memang mewakili kewajiban-kewajiban mereka di wilayahnya. Nah, tentu saja kepentingan-kepentingan generasi saat ini yang terikat dengan adat itu harus ikut, harus tunduk di dalamnya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika mereka terlalu cepat untuk keluar daerah misalnya, sehingga hampir melupakan adat istiadat setempat. Nah, ini yang menjadi kendala sebetulnya. Namun ada filosofi lain yang kemudian mengakrabkan mereka ketika di luar Belitung itu. Apa itu, Bang? Namanya rempun cabai. Rumpun cabai. Rempun cabai adalah semacam kegiatan kebersamaan orang-orang Belitung yang ada di luar Belitung. Nah, intinya adalah untuk mengingatkan kembali, untuk merekatkan kembali supaya tidak melupakan adat istiadat yang ada di tempat lahirnya. Nah, di dalam tradisi rempun cabai itu selalu ada galoran, selalu ada cerita-cerita, selalu ada semacam semacam kisah-kisah lama
yang menostalgiakan kembali tentang keadaan masa lampau ke masa kini. Yang dilibatkan biasanya siapa saja? Orang tua dan anak-anak juga, ya seperti itu. Nah, istilah rempun cabai itu hanya ditemui ketika mereka ada di luar Belitung. Nah, namun di dalam wilayah Belitungnya sendiri ada yang namanya berhun. Nah, fungsinya sama. Nah, mereka berkumpul di sebuah kampung ketika ada hajatan seperti gawai gede itu. Nah, berhun ini adalah silaturahmi dari orang per orang, dari keluarga ke keluarga untuk membantu kepada yang punya hajatan. Nah, dia akan datang kepada ketika diundang, misalnya saya adalah tetangga yang mengadakan hajatan, maka saya akan bertandang ke rumah sebelah, memberitahukan secara lisan tradisi itu bahwa orang tetangga sebelah itu akan mengadakan hajatan. Nah, itu akan berantai sehingga ke seluruh kampung. Nah, itu namanya kemudian ketika tiap-tiap orang atau tiap keluarga itu datang ke rumah hajatan tadi, dia akan membawa sesuatu untuk memberikan sokongan atau bantuan yang dibutuhkan oleh yang mengadakan hajatan, yang dinamakan berhun tadi. Artinya berhun itu semacam menghimpun. Nah, sebenarnya hun itu asal kata dari saham, artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, itu yang untuk di dalam di dalam Belitungnya sendiri. Kalau di luarnya tadi adalah rempun cabai itu dari 4 filosofi yang terus dipergunakan sampai saat ini untuk harus tetap diingat dari masa ke masa. Baik. Ya. Jadi memang kedudukan untuk tradisi yang ada di Belitung sendiri itu diperkuat tidak hanya untuk di daerah secara lokal saja, tetapi juga di luar Provinsi Bangka Belitung pun itu akan anak-anak mudanya itu diarahkan untuk tetap mencintai tradisi dan budayanya. Ya. Baiklah sahabat budaya, pemirsa RRI Net, kelak kami bakal balik lagi untuk Eka. Maka dari itu tetap bersama kami. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Baiklah sahabat budaya, seperadik kami balik lagi untuk Eka, masih di obrolan budaya persembahan RRI Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga tradisi lisan yang ada di wilayah Belitung. Lalu seperti apa untuk di wilayah Bangka sendiri? Kita langsung ke Dato' Ahmad Elvian. Terkait bagaimana kita melestarikan tradisi lisan, kita ketahui bahwa pada masyarakat Melayu Bangka itu kan keluarga-keluarga itu disebut dengan keluarga batih, ya, keluarga batih monogami. Biasanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Nah, kalau anaknya itu kemudian menikah, ya, akan terbentuk keluarga batih monogami baru namanya. Nah, dia akan berpisah, ya, dari keluarga intinya tadi, keluarga batih intinya, dan biasanya dia membentuk keluarga baru. Nah, kemudian melalui keluarga-keluarga batih monogami inti, kemudian keluarga batih monogami baru,
terus berkembang ya, itu membentuk masyarakat, membentuk kampung ya. Di dalam kampung itu ada adat dan tradisi ya, adat dan tradisi yang juga merupakan bagian dari tradisi lisan tadi. Nah, untuk mewariskan ya atau melestarikan tradisi lisan itu, kalau di Bangka ada yang disebut dengan persebatian ya, persebatian. Jadi semacam paguyuban lah. Kalau di Jawa ya, kalau tadi Datuk Ian nyebut rempun cabi. Rempun. Nah, di kita disebut dengan persebatian ya, persebatian. Jadi sampai dengan apa ya, sampai dengan kelompok apa ya, mulai dari anak, cucu, cicit ya, sampai ke apa ya, sampai ke tali kelambu ya, sampai ke papan pengarem ya. Nah, biasanya itu disusui ya, disusui, disusur ya. Jadi semacam suatu keluarga besar yang disebut, ada yang disebut dengan beruyot ya, ada yang disebut dengan ngehanak. Nah, biasanya apa yang terkait dengan adat istiadat, tradisi, tunjuk ajar ya, pantang larang tadi, itu harus terus disampaikan ya, disampaikan, dituturkan ya, kepada sampai ke generasi-generasi berikutnya. Itu cara yang paling efektif ya. Nah, karena orang Melayu ya, orang Melayu Bangka itu sangat menjaga marwah ya, menjaga marwah, menjaga diri, lingkungan dan keluarganya. Jadi dilindungi betul ya, marwah diri dan keluarga lingkungannya itu untuk tidak berbuat yang melanggar pantang larang. Nah, jadi harus dijaga betul dalam lingkup persebatiannya itu. Nah, tidak hanya dalam konteks-konteks kalau di Belitung tadi disebut Datuk Ian gawai gede ya. Nah, termasuklah dalam konteks yang berhubungan dengan kehidupan ya, kehidupan saling tolong ya, saling bantu. Nah, itu harus dibangun ya di dalam persebatian itu. Jadi kalau di Bangka Belitung itu banyak masyarakat yang masih awam terhadap nama, seperti mereka taunya paguyuban begitu ya. Padahal sebenarnya untuk di daerah kita sendiri itu ada nama lokalnya sendiri begitu, yang harus kita banggakan. Kalau di Belitung itu namanya rempun cabi, kalau untuk di daerah kita tadi ya, persebatian. Persebatian. Jadi diganti ya nama-nama grupnya. Jangan lagi paguyuban. Baik. Dan untuk sahabat budaya masih akan kita ulaskan lebih dalam lagi. Itulah dia tadi terkait dengan tradisi lisan. Contoh-contohnya juga sudah disampaikan, dan kemudian kedudukan daripada tradisi lisan itu sendiri. Lalu untuk upayanya, upaya dari pelestarian tradisi lisan, karena juga sekarang ini zamannya teknologi, begitu ya. Ada banyak sekali kalau anak-anak milenial itu ada banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi, apalagi dalam hal mempelajarinya itu secara langsung dari orang-orang terdahulu. Iya, kalau orang tuanya itu meneruskan. Kalau sebagian orang tua yang ternyata tidak membentuk tradisi itu di keluarganya, dari mana mereka akan mempelajari? Nah, kalau Bang Ian sendiri, seperti apa upaya yang memang harus dilakukan untuk melestarikan tradisi lisan ini? Baik, terima kasih. Menarik sekali ini. Kalau di Belitung itu karena ada keterikatan adat, biasanya dia akan tunduk pada adat itu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang paling menarik sebenarnya, itu adalah tradisi lisan yang sampai sekarang itu sebenarnya tidak perlu lagi harus diangkat kembali, karena dari masa ke masa itu sudah terbentuk hingga saat ini. Katakanlah misalnya adalah tradisi lisan dalam berebut lawang. Nah, dalam berebut lawang itu secara tradisi itu terjadi dialog antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pihak yang satu ini adalah pihak
keluarga yang datang dengan pihak keluarga yang akan dimasuki. Nah, khususnya berebut lawang ini terjadi pada rangkaian pernikahan di dalam gawai gede. Nah, di dalam gawai gede itu ada tradisi yang harus dilakukan, yaitu berebut lawang tadi. Nah, gimana dalam sih Bang contohnya Bang berebut contohnya lawang? begini, berebut lawang itu adalah pihak mempelai laki-laki ketika akan masuk ke dalam rumah pihak mempelai perempuan, dia harus melakukan upacara atau ritual berebut lawang. Nah, berebut lawang ini ada tahapannya, paling tidak ada 3 tahap. Pertama, berebut lawang di halaman. Ya. Kedua, berebut lawang di muka pintu utama. Ya. Dan ketiga, berebut lawang di muka pintu kamar pengantin. Ada 3. Ya. Nah, tradisi lisan ini mau tidak mau harus dilakukan apabila pihak mempelai laki-laki itu memang mau menemui pengantinnya di kamar tersebut. Iya. Dia harus mampu untuk menerobos itu. Maka mau tidak mau tradisi berebut lawang harus dilakukan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sampai kepada mempelainya. Gimana? Apa biasanya yang dilakukan sama masyarakat begitu Bang? Nah, biar sahabat budaya kita seluruh Indonesia tahu. Menarik. Berebut lawang untuk macam mana? Menariknya berebut lawang ini adalah dia harus dilakukan dengan berpantun. Berpantun, Nah, seperti budaya itu. kita. Nah, kalau kita lihat di Belitung itu biasanya pihak pemantun itu tentu saja tidak semuanya capas dilakukan oleh orang per orang. Ada ahlinya biasanya. Oh, Nah, iya. pihak-pihak tertentu itu akan memakai orang-orang tertentu itu yang sudah biasa yang berpantun sudah biasa begitu berpantun. Namun ada yang harus tetap menguasai pantun adalah mainangnya. ya. Mainang. Mainang. Nah, mainang dengan apa namanya? Penghulu gawai. Mainang dengan penghulu gawai itu adalah harus paham berpantun. Ya. Nah, mainang adalah pemegang juru lawang yang ada di kamar pengantin. Kemudian penghulu gawai memegang pintu utama rumah, ya kan? Nah, ada satu lagi adalah yang berhadapan di halaman. Nah, di halaman ini bisa siapa saja. Nah, tapi yang 2 orang ini wajib. Jadi penguasaan pantun itu yang harus dikuasai oleh 2 orang tadi adalah mainang. Kalau di sini namanya tukang contoh, gitu kan? Nah, kalau di Belitung mainang. Nah, kalau kemudian penghulu gawai adalah dia yang memanajemen pergawaian yang ada. Dia harus mengatur semua sistem pergawaian yang ada. Dia mengepalai acara tersebut dan dia harus mampu. Nah, sistem kemudian yang dilakukan dalam tradisi ini adalah disampaikan dengan cara berpantun. Kalau jawaban pantun itu tidak tepat, dia tidak akan disuruh masuk. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu keduanya itu nanti harus bersepakat. Iya. Kalau diperbolehkan masuk, apa Jawaban dari jawabannya? pantunnya gitu. Ya, siapa yang harus dikalahkan? Yang kalah biasanya harus membayar denda. Dendanya tidak Denda. sedikit, itu permintaannya ada itu, berapa jumlahnya. Kalau Anda sanggup membayar denda misalnya sekian ribu, bolehlah masuk. Oh begitu. Nah, itu yang Kesepakatan dari menariknya. keluarga dendanya begitu ya. Dendanya dari pihak keluarga Iya. itu, gitu. Nah, demikianlah tradisi itu yang masih tetap up to date dan tidak perlu diajarkan lagi karena sudah berlangsung sekian lama dari tahun ke tahun. Itu salah satunya tradisi Mungkin yang tidak tradisi perlu lawang itu yang nontonnya bahagia, yang berhadapan pantunnya yang keringetan begitu ya Bang ya. Iya, seperti itu. Baik, itu dia salah satunya kalau untuk di wilayah Belitung. Dan seperti apakah upaya pelestarian tradisi lisan yang ada di wilayah Bangka nanti bersama Dato' Ahmad Elvian yang akan menyampaikan untuk Anda, tetapi kita break sejenak. Waktunya kentongan. Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19. Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19.
ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI Radio Tanggap Bencana. Baiklah sahabat budaya, masih tentang tradisi lisan yang kita ulaskan tadi memang sangat luar biasa. Ternyata setelah kita ulaskan ternyata ada tradisi-tradisi yang saat ini sudah mulai terkikis, seperti tadi ngambur beras kunyit begitu, yang harusnya kalau kata Datuk Ahmad Elvian itu sekarang ini mulai dikenalkan kembali harusnya di masyarakat kita. Nah, sesuai dengan perkembangan saat ini bahwa masyarakat kita itu punya kebiasaan latah katanya begitu kan, nenger mulut dari siko ke siko mulut begitu, terus mengikut tidak tahu aban itu adalah berita hoax ataupun bohong begitu. Dan untuk meluruskan hal ini di masyarakat kita sesuai dengan tradisi kita itu seperti apa caranya? Mungkin dari Datuk dulu. Kalau apa ya? Kalau saya menyebutnya itu habits ya. Jadi habits itu kebiasaan buruk ya, terkait dengan apa namanya itu, kalau di Bangka itu ngasut ya, ngerapi gitu. Menyampaikan sesuatu tanpa dilihat dulu, diteliti dulu ya kebenarannya. Nah, orang Bangka biasanya kalau melihat individunya, kalau individu itu memang orang-orang yang jujur, terpercaya, biasanya ucapannya pun didengar dan dipercaya. Tetapi kalau orang itu memang pekerjaannya pekerjaannya memang tukang rumpi, tukang menyebarkan berita yang kurang benar ya, kalau dia bercerita orang tidak percaya lagi. Kan yang ngerapi katanya kan. Nah, jadi itu harus dijaga ya, harus dijaga betul. Jadi caranya ya sebenarnya kita harus pahami dulu berita itu dengan baik, kita telisik ya kebenarannya, dan kemudian kita lihat juga siapa yang menyampaikannya. Kalau di masyarakat kita ketahui bahwa orang itu memang sudah tidak dipercaya, ya berita yang disampaikan pun insya Allah ya tidak perlu kita percayai. Tapi kalau yang menyampaikannya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang dipatuhi, dianut oleh masyarakat, ya harus kita percayai seperti itu. Iya. Jadi masyarakat kita juga tuh punya jargon dak kawah nyusah, salah satunya begitu ya. Dak kawah nyusah dalam untuk hal-hal yang tidak penting nggak akan mereka lakukan begitu, dalam artian begitu ya Datuk ya. Iya. Baik, kalau dari Bang Ian Sancin seperti apa? Mengenai hoax itu sebenarnya datang pada masa-masa belakangan ini. Dia kan ketika teknologi sudah sangat menjamur, informasi datang dari mana saja ya. Nah, hoax yang muncul itu terkadang memang membuat kita terpersona sehingga kita terpengaruh kepada hal itu. Nah, tentu saja cara menanggulangi ya kita harus mengklarifikasi dari mana itu berasal, sumber-sumber itu, apakah itu kemudian akan berpengaruh lebih luas atau tidak. Nah, dari dua hal itu yang harus kita standarisasi, kita jaga. Satu, kita mengklarifikasi. Dua, apakah ini akan berpengaruh buruk atau berpengaruh besar secara luas seperti itu. Nah, dua cara inilah mungkin untuk bisa menangkal hoax itu. Nah, selanjutnya bahwa bagaimana orang untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoax itu tadi. Nah, salah satu cara tadi adalah memang mentradisikan kembali tentang tradisi-tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur yang kita miliki. Salah satu adalah itu tadi Betare. Misalnya, kalau saya menginput atau mengambil berita dari seseorang, kita harus minta izin dulu. Nah, izin ini namanya Betare. Itu tadi kan. Nah, Betare. Apakah kemudian boleh saya sampaikan kepada orang lain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apakah itu akan berpengaruh kepada orang lain?
seperti itu. Nah, jadi salah satu penangkal juga dalam hal Betari ini sangat penting. Nah, misalnya begini, misalnya kalau ada tiba-tiba ada berita seolah-olah pemerintah yang memberitakan itu. Nah, kalau kita jeli, kita akan mengklarifikasi apakah betul ini dari pihak pemerintah. Kalau tidak, tentu tidak akan kita teruskan. Kalau iya, yuk kita bertarik kepada pemerintah. Apakah ini akan berpengaruh secara luas, bersifat positif atau tidak? Nah, saya kira dalam hal tradisi Betare, nah itu sebenarnya harus kita tanamkan kepada generasi saat ini, bahwa meminta izin itu sangat penting kepada siapa saja ketika sesuatu yang kemudian kita transfer, sesuatu yang akan kita berikan itu harus izin pemiliknya. Nah, cara-caranya tentu saja tadi dengan cara-cara yang santun. Nah, kesantun itu kan tergantung dari siapa orangnya. Nah, saya kira itu saja. Baik, Terima jadi kasih. ini sangat luar biasa sekali bahwa tradisi kita itu sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan untuk berperilaku khususnya di masyarakat agar tidak salah langkah Betul. dalam mengambil setiap keputusan dan menyampaikan informasinya di masyarakat. Betul. Dan untuk terakhir mungkin ini sebagai masukan yang bisa diberikan selaku budayawan yang ada di Belitung dan juga yang ada di Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian, agar tradisi lisan kita ini tetap lestari. Yang kita melihat kondisinya saat ini, generasi kita, generasi muda itu sudah sedikit beralih begitu ya, untuk mempelajari, melestarikan dan mengetahui tentang tradisi yang ada di tanah kita sendiri, Bangka Belitung. Baik, leluhur kita begitu banyak mewariskan tradisi lisan kepada kita ya. Pewarisannya itu berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai ke generasi kita sekarang, dan mungkin ya akan terus dilestarikan sampai generasi berikutnya. Nah, tradisi-tradisi lisan itu hendaknya dijadikan sebagai tuntunan, ya, tuntunan di dalam kehidupan keseharian kita, bukan jadi tontonan. Nah, yang jadi masalah kan kita dengan era teknologi yang berkembang begitu pesat, tradisi-tradisi itu justru banyak menjadi tontonan daripada menjadi tuntunan ya di dalam kehidupan. Nah, untuk menjadikan tradisi lisan itu sebagai tuntunan di dalam kehidupan, nah kita juga harus memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik, dengan bijak. Nah, kalau sekarang ini yang paling cepat untuk mewariskan tradisi lisan itu ke masyarakat itu mengubahnya dari tradisi lisan ke tradisi tulisan. Kalau perlu bukan hanya tulisan dengan gambar ya, dengan gambaran yang nyata ya. Gunakan dunia maya itu untuk hal-hal yang positif untuk pelestarian tradisi lisan. Baik, kalau Bang Yan Samsudin? Begini, untuk menjaga jarak, karena sebenarnya yang membuat sesuatu hilang itu ada jarak. Kalau tidak ada jarak, dia tidak akan hilang. Misalnya, kalau perhatian kita dekat, itu akan terlihat oleh kita dan akan mudah terawasi. Nah, gap yang terjadi generasi tua dan generasi sekarang ini, ketika generasi muda asik dengan gadgetnya, dia tidak akan memikirkan apapun. Nah, tetapi ada sentuhan-sentuhan lain yang harus kita masuki supaya dia tidak asik dalam kesendirian itu. Nah, generasi tua seharusnya memang dia mengajak kembali untuk ikut bergabung kepada cara-cara orang tua. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, artinya orang tua harus bergabung di dalam keseharian anak-anak muda itu. Nah, oleh sebab itulah sebaiknya memang dibentuklah semacam komunitas-komunitas yang dapat mengajak mereka untuk ikut bersama-sama memahami apa yang pernah ada dalam budaya kita. Nah, misalnya
contoh yang paling mudah dan paling efektif saya kira untuk sekarang ini, kita ajak generasi muda itu misalnya berkunjung ke suatu tempat atau ke kampung lah misalnya, karena biasanya ketika dia memang asik sendiri dia tidak akan pernah pergi kemana-mana. Nah, kita mengajak mereka ke sebuah tempat, kita mengenalkan sesuatu yang ada di sana, apakah dalam bentuk keseharian pergaulan yang kita kenal di kampung itu, kemudian apakah itu ada aset sejarah, kemudian apakah ada aset tradisi di sana, dan kemudian apakah ada aset yang lain yang sifatnya adalah menyenangkan mereka. Misalnya katakanlah, yuk kawan-kawan, anak-anakku, adik-adikku, kita ngelihat ada sesuatu yang langka di sana, ya kan? Seperti itu. Dan langka kan dalam tanda kutip nih. Kalau misalnya kemarin waktu musim durian, yuk kita cari durian yuk ke kampung sana. Rasain ndak sama kayak yang ada di kota durian nih. Nah, kita pergi ke sana. Ya. Nah, sehingga kemudian kita bertemulah dengan masyarakat kampung dan tradisi-tradisi yang ada di sana dikenal oleh mereka. Nah, kemudian kita memanfaatkan mereka untuk merekam itu. Hal-hal yang kemudian unik dirasakan oleh mereka, terekam oleh mereka, kemudian diplok oleh mereka, disebarkan mereka melalui gadgetnya itu, sehingga kemudian dia merasa bahwa dia bangga memiliki sesuatu yang pernah dilihatnya. Itu salah satu cara supaya gap antara generasi tua dan generasi muda itu tetap terjaga. Jadi ada hubungan hubungan antara tanggung jawab orang tua kepada generasi muda yang sekarang ini. Jadi intinya bahwa generasi muda sekarang ini tidak kita biarkan dia asik sendiri di dalamnya. Nah, harus kita bangun itu dengan metode-metode tersendiri. Salah satunya adalah mengajak mereka untuk berkunjung ke suatu tempat. Saya kira itu. Baik. Dan baiklah sahabat budaya seperadik dimanapun saat ini Anda berada, karena kebersamaan kita sayangnya dibatasi oleh waktu. Dengan topik kita malam hari ini, tradisi lisan di masyarakat Bangka Belitung dalam perkembangannya di era kekinian. Semoga apa yang sudah disampaikan dan diulaskan malam hari ini memberikan banyak sekali pengetahuan untuk kita semua, khususnya untuk generasi milenial. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber malam hari ini, Dato' Ahmad Elvian, atas kehadirannya dan informasi juga yang sudah disampaikan. Terima kasih juga Bang Yan Sancin, sama-sama, atas kebersamaannya malam hari ini. Dan sahabat budaya, bahwa terkait dengan tradisi lisan, mengutip dari kata Dato' Ahmad Elvian, jadikanlah tradisi lisan itu sebagai tuntunan tetapi jangan menjadi tontonan. Dan mengutip kata dari Bang Yan Sancin bahwa generasi muda itu harus dirangkul agar mereka mau melestarikan tradisi yang ada di daerah kita. Dan karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kami akhiri kebersamaan dalam obrolan budaya malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam budaya.